Shalom dan salam sehat untuk kita sekalian. Kembali lagi di pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pada pembelajaran kali ini masih judul yang sama dengan yang sebelumnya, yakni keberagaman dalam hidup bermasyarakat. Dan bagian A, keberagaman sebagai realitas asali kehidupan manusia, masih sama dengan pembelajaran sebelumnya. Namun, kita akan lebih spesifik lagi di satu tema yang sangat penting, yakni keanekaragaman dan kesatuan bangsa dalam terang iman Kristiani. Dan spesifiknya itu, kita akan coba belajar apa kata kitab suci tentang keanekaragaman dan kesatuan bangsa dalam terang iman. Nah, untuk itu kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya, kompetensi dasar yang mau kita capai pada pembelajaran kali ini masih sama juga dengan yang sebelumnya. Memahami kemajemukan bangsa Indonesia sebagai anugerah Allah, lalu melakukan aktivitas menuliskan refleksi, doa, puisi, membuat rangkuman, membuat catatan tentang apa? Tentang kemajemukan bangsa Indonesia sebagai anugerah Allah. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yakni kita diharapkan mampu menganalisis ajaran kitab suci tentang keberagaman manusia menurut Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala kebaikan yang masih Engkau curahkan kepada kami. Kami hendak memulai pembelajaran kami ya Bapa. Kiranya Engkau sudi mencurahkan Roh Kudus atas kami, agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik sesuai kehendak-Mu. Semua ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita. Sebagai pengantar, kitab suci menceritakan bahwa ketika orang Israel memasuki Mesir, keluar dari Mesir dan memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua, mereka sungguh bersatu dan ingin dan dapat merebut tanah terjanji itu. Hal ini dapat kita bandingkan dalam Yosua 6 ayat 1 sampai 15 dan juga ayat 63. Ketika mereka sudah menempati tanah terjanji yang dibagi menurut suku-suku keturunan Yakub, maka orang Israel lama-kelamaan terpecah dan kemudian menjadi lemah. Pada saat itu mereka menjadi sangat lemah dan gampang dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Ini cerita tentang orang Israel. Mereka bersatu, memang mereka pernah bersatu di bawah pimpinan Raja Daud dan menjadi bangsa yang kuat dan jaya pada masa itu. Tapi kemudian mereka terpecah lagi dan itulah tanda kelemahan mereka. Dalam kitab suci Perjanjian Baru dikisahkan bahwa ketika saat Mesias datang, umat Israel telah dijajah oleh bangsa Romawi. Akibatnya, mereka menjadi bangsa yang lemah dan terpecah belah. Ketika Yesus ingin mempersatukan mereka dalam satu kerajaan dan bangsa yang baru, yang bercorak rohani, Yesus pun akhirnya mengeluh bahwa betapa sulit untuk mempersatukan bangsa ini. Memang tidak disebutkan, tetapi dari apa yang telah disampaikan Yesus, dia menunjukkan sikap itu. Yesus mengatakan mereka seperti anak-anak ayam yang kehilangan induknya.
dapat kita lihat dalam Matius 23 ayat 37 sampai 38. Nah, untuk itu pelajaran kali ini kita diharapkan mampu untuk melihat dan memahami bahwa kitab suci juga telah mengajarkan tentang pentingnya keberagaman. Baiklah, masuk kita ke dalam pembelajaran kita kali ini. Itu masih pengantar tadi, yakni ajaran kitab suci tentang keberagaman. Bapak meminta kita untuk membaca atau silahkan baca perikop di bawah ini. Yang pertama, perikop tentang Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Kejadian 35 ayat 1 sampai 15. Yang kedua, percakapan dengan perempuan Samaria. Ini percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Yang dapat dibaca dari Injil Yohanes bab 4 ayat 1 sampai 45. Bapak meminta agar kita semua nantinya membaca perikop ini dengan baik. Tak usah buru-buru nanti. Nah, sebagai pendalaman dari isi perikop-perikop yang Bapak minta untuk dibaca tadi, begini mau disampaikan. Pada saat Mesias datang, bangsa Yahudi sudah dijajah oleh bangsa Romawi. Karena memang mereka lemah dan terpecah belah. Ketika Yesus ingin mempersatukan mereka dalam satu kerajaan dan bangsa baru yang bercorak rohani, Yesus tadi mengeluh bahwa betapa sulitnya untuk mempersatukan bangsa itu, bangsa Israel. Mereka seperti anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Katanya begitu tadi disebutkan. Di pengantar juga sudah Bapak sampaikan ini tadi. Yesus bahkan berusaha untuk menyapa suku yang dianggap bukan Yahudi lagi, seperti orang-orang Samaria. Orang Samaria memang tidak disebutkan lagi sebagai orang Yahudi. Nah, kita tentu masih ingat akan sapaan dan dialog Yesus dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Yakni itu kita temukan dari bacaan yang Bapak minta dibaca tadi. Bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah orang asing. Ya, asing dari Yahudi maksudnya, bukan orang Yahudi. Baik dari sisi adat istiadat maupun agamanya. Dalam praktek hidup sehari-hari pada zaman Yesus, antara orang Yahudi dan orang Samaria terjadi permusuhan. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu tidak asli Yahudi, tetapi disebut setengah kafir. Akibatnya, mereka tidak saling menyapa dan selalu ada perasaan curiga satu sama lain. Yang menarik untuk kita renungkan adalah kesediaan Yesus menyapa perempuan Samaria dan menerimanya. Ya tentu karena diterima, sehingga Yesus berbicara dengan perempuan Samaria itu. Dalam perbincangan dengan perempuan Samaria itu, Yesus menuntun perempuan itu sampai pada kesadaran akan iman yang benar. Bagi Yesus, siapapun sama. Perempuan Samaria bagi Yesus adalah sesama yang sederajat. Yesus tidak pernah membedakan manusia berdasarkan suku, agama, golongan, dan lain sebagainya. Di mata Tuhan, tidak ada orang yang lebih mulia atau lebih rendah. Tuhan memberi kesempatan kepada siapapun untuk bersaudara. Tuhan menyatakan dirinya bukan hanya untuk suku atau golongan tertentu, tetapi untuk semua orang. Nah, sebagai penutup dari pelajaran kita kali ini, sengaja sangat singkat agar kita lebih memahami lebih dalam, agar kita memahami lebih dalam pembelajaran ini dengan baik.
Dalam kitab suci perjanjian lama, ini penutup ini. Dalam kitab suci perjanjian lama diceritakan bahwa bangsa terpilih seringkali menghayati rasa satu bangsa, satu Tuhan, satu negeri, satu tempat ibadah, dan satu tata hukum. Boleh kita bandingkan atau kita lihat dari Ulangan, kitab Ulangan bab 12. Di sana akan dipaparkan semuanya. Dari sejarahnya, ternyata ketika mereka bersatu, mereka menjadi kuat. Sanggup mengalahkan musuh dan menjadikan diri sebagai bangsa yang jaya. Namun, ketika mereka tidak bersatu, mereka menjadi bangsa yang tak berdaya. Dan tiap kali secara gampanglah dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Dalam kitab suci perjanjian baru, Yesus juga mengatakan hal yang sama. Betapa sulit, di pembukaan juga sudah Bapak sebut tadi, di pembahasan juga sudah, betapa sulit untuk mempersatukan bangsa Yahudi. Mereka seperti anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Yesus berusaha untuk menyapa suku yang dianggap bukan Yahudi, yakni perempuan Samaria tadi. Itu berarti Yesus ingin menyampaikan bahwa perbedaan di antara manusia tidak boleh menjadi sekat atau pemisah antara suku yang satu dengan suku yang lain. Karena di hadapan Allah, kita semua sama. Kita tentu masih ingat akan sapaan dan dialog Yesus dengan perempuan perempuan Samaria di Sumur Yakub tadi. Yakni kalau kita sudah membaca perikop yang Bapak baca tadi. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, sangat singkat. Semoga kita dapat memahami dengan baik. Sekali lagi, pelajaran ini sangat singkat dan Bapak harap pembelajaran ini dapat kita masukkan ke dalam diri kita dan kemudian kita dapat mempraktikkannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak membeda-bedakan kawan yang ini, kawan yang itu. Baiklah, sebagai untuk menutup, sekali lagi untuk menutup pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur bagimu atas penyertaan-Mu bagi kami hingga akhir pembelajaran daring ini. Semoga kami mampu menjadi duta keberagaman sebagaimana telah ditunjukkan oleh Yesus dalam pelajaran agama kami kali ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam sehat untuk kita sekalian.